Kalau kamu pikir perang dagang antara Amerika, perang tarif antara Amerika dengan seluruh dunia ini adalah hal yang sangat gawat, maka kamu salah. Ada hal yang jauh lebih berbahaya dan jauh lebih harus diwaspadai daripada sekedar perang dagang. Kenapa menurut saya ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Karena gini, di Indonesia kita ini 80% kekuatan ekonomi itu didukung oleh sektor UMKM. Yang mana kalau kita bicara secara simpelnya aja, UMKM itu maksudnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi contoh, ada abang-abang jualan gorengan. Ya udah, dia ngegoreng sendiri, lalu kemudian dia jual ke orang-orang yang lewat di sekitarnya, selesai. Dan dia dapat untung dari sana. Jadi bener-bener itu sesuatu yang nggak ada dampaknya sebetulnya secara langsung dari perang dagang. Kalaupun ada dampaknya, itu adalah dari kenaikan harga kedelai misalnya. Harga kedelai jadi mahal. Itu kenapa jadi mahal? Ya dampaknya adalah kalau dia mau beli bahan baku dari tempe mendoannya untuk tahu gorengnya yang mana itu perlu kedelai, jadi mahal, benar. Tapi secara langsung itu nggak ada dampaknya. Nah, jadi sebenarnya perang dagang itu ngaruh nggak? Yes, ngaruh. Tapi dampaknya tidak langsung untuk UMKM, satu. Yang kedua, mungkin terasanya belum sekarang. Mungkin akan terasa nanti kalau perang dagang berkepanjangan, lalu kemudian pemerintah Indonesia tidak adaptif, tidak bisa mencari sumber market yang baru, tidak bisa mencari partner dagang yang baru dengan negara-negara lain. Ya, jangka panjang akan berbahaya. Tapi untuk jangka pendek sebetulnya, ya kita masih bisa ada di dalam area, kita belum terlalu terdampak. Tapi ada satu hal yang jauh lebih gawat, yang jauh lebih berbahaya, dan jauh lebih berdampak signifikan, bahkan langsung ngefek ke UMKM. Langsung ngefek ke UMKM. Apa itu? Itu adalah AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Kenapa saya bilang langsung berdampak ke UMKM? Ada beberapa dampak. Yang pertama, kalau kamu sekarang bekerja, kamu siap-siap pekerjaanmu akan bisa digantikan oleh AI. Contoh, kamu adalah seorang akunting yang mencatat pemasukan pengeluaran. Tahu nggak, dalam beberapa saat lagi, mungkin dalam hitungan bulan, perusahaan-perusahaan udah nggak perlu orang-orang yang mencatat berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Enggak, semua sudah otomatis. Jadi pekerjaan-pekerjaan berulang seperti akunting siap-siap. Kedua, kasir. Kalau kamu bayangin sekarang di swalayan ada kasirnya yang jagain, siap-siap itu juga bisa hilang. Karena di negara-negara maju itu udah nggak ada, udah yang namanya self check out. Dari 10 baris kasir, mungkin yang ada orangnya cuma 1. 9 itu udah mesin. Negara-negara maju udah seperti itu dan Indonesia akan ke sana. Contoh paling gampang. Kalau kamu datang ke KFC sekarang, ke McDonald's sekarang, itu udah ada mesin ininya kan, mesin ordernya kan. Udah bukan ke mbak-mbak di kasir lagi, udah bukan. Udah bukan ke counter lagi yang kita harus ngantri segala macam, udah enggak. Sekarang udah pakai mesin. Bayangkan berapa orang yang udah hilang pekerjaannya karena digantikan oleh mesin. Sebelumnya lagi udah ada gerbang tol. Dulu semua gerbang tol itu manusia. Nah, sekarang gerbang tol udah otomatis, udah pakai tong tol itu kan, tongkat tol itu. Semua udah otomatis. Berapa pekerjaan yang hilang? Sekarang mungkin kamu ngerasa gini, oh tapi kan pekerjaan saya kreatif. Pekerjaan saya kreatif, saya graphic designer dan sebagainya. Saya videographer yang memerlukan sentuhan manusia karena perlu kreativitas. Sekarang iya, bulan depan belum tentu. Karena sekarang yang namanya AI itu udah bisa menggantikan peran manusia untuk bikin video, ngedit video. Jadi sebenarnya one man show itu udah bisa menyelesaikan banyak hal. Nah, kalau kamu nggak siap dengan dunia yang seperti ini, maka penghasilanmu akan hilang. Kenapa? Kamu nggak diperluin lagi. Nggak diperluin lagi. Nah, ketika kamu udah nggak diperluin lagi, ini saya ngomong ekstrimnya ya, ketika kamu nggak diperluin lagi, lalu kemudian kantormu mengatakan, ya udah deh, dari 20 karyawan kayaknya
2 cukup. Artinya 18 akan hilang pekerjaannya. Ketika 18 akan hilang pekerjaannya, maka si abang-abang gorengan tadi bisa jadi salah satu pelanggannya adalah 18 orang yang di PHK ini, dia juga akan kehilangan pelanggannya itu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Harus sangat diwaspadai. Jadi kalau sekarang kamu masih bergantung kepada dalam tanda petik kreativitas untuk menjaga pekerjaanmu, ini harus hati-hati. Harus hati-hati sekali. Nah, ke depan apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Pertama, kamu harus mengerti gimana cara dunia bekerja. Kalau kamu sekarang udah tahu, oke, semua adalah AI, kamu belajar AI. Kamu harus mengerti gimana caranya AI bekerja. Saya kasih clue sedikit. AI itu akan terbagi menjadi tiga era gitu ya, tiga masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan yang pertama itu adalah yang namanya generative AI, dimana kayak ChatGPT gitu ya, kayak DeepSeek gitu. Jadi misalnya buatkan saya topik untuk konten, nah Anda muncul tuh, buatin saya gambar. Nah jadi si AI-nya yang membuatkan topiknya, membuatkan skripnya, ya membuatkan gambarnya sesuai dengan yang diminta. Jadi bagaimana si pengguna, si manusianya prompting itu maksudnya ngetik perintahnya. Sama aja kayak saya punya staff, videographer, content creator, content editor kayak gitu. Saya bilang ke si editornya ini, buatin dong saya konten yang seperti ini. Oke, buatin dong saya konten yang sesuai dengan audiens dari YouTube channel Naik Level Indonesia misalnya. Saya bilang ke editor saya. Nah, editornya udah diganti dengan AI. Jadi ke AI saya bisa bilang, buatin saya topik-topik yang menarik. Nah, nanti AI-nya tuh akan ngasih itu. Bagaimana skripnya? AI akan ngasih skripnya. Buatin saya gambarnya sekalian. Gambarnya dibuatin. Itu namanya generative AI. Jadi masih dibuatin. Nah, generasi kedua atau era kedua atau tahap berikutnya dari perkembangan AI itu adalah agentic. Agentic itu maksudnya apa? Semua pekerjaan-pekerjaan tadi itu sudah AI semua yang mengerjakan. Jadi bayangkan, saya punya digital agency, karyawan saya cuma 1 dan itu adalah AI. Udah nggak perlu ada manusianya sama sekali. Bikin website AI semua, ngebalesin customer yang mau jadi klien, calon customer yang mau jadi customer, AI semua. Yang ngebales-balesin chat WhatsApp semuanya itu AI. Yang nge-closing siapa? AI. Yang ngerjain projectnya siapa? AI. Semua udah AI yang ngerjain. Nah, hati-hati di sana. Kalau kita udah masuk ke masa agentic itu udah bahkan banyak sekali pekerjaan yang hilang, meskipun akan ada banyak sekali pekerjaan baru yang diciptakan. Misalnya orang-orang yang ngerti gimana caranya nge-prompting, itu akan diperlukan tuh nantinya tuh. Nah, lalu kemudian ini akan jadi opportunity buat orang-orang yang mengerti gimana caranya bisa memonetize teknologi AI ini. Ini akan jadi opportunity yang luar biasa banget. Jadi sebenarnya equal opportunity itu akan tercipta ketika nanti AI akan semakin maju. Jadi buat orang-orang yang tinggal di pedesaan, di kampung, yang jauh dari akses dari akses perputaran finansial di kota besar, nah itu akan dapat kesempatan yang sama selama mereka punya akses ke internet dan mereka punya akses juga terhadap pengetahuan dan kesadaran atau awareness akan AI ini. Yang mana sebenarnya itu semua bisa diakses informasinya lewat internet. Cuman balik lagi, aware nggak akan terjadinya hal ini? Kalau mereka aware, mereka tahu, oh semua akan shifting, mereka semua akan pindah ke AI ini. Oke, gimana caranya pakai AI? Mereka bisa belajar sendiri dari rumahnya, dari kamarnya. Nah, selama itu yang dilakukan, maka dimanapun kamu berada, mau di puncak Gunung Jayawijaya, mau di tengah perkebunan sawit di Kalimantan, nah itu nggak ada masalah. Dimanapun kamu tinggal, selama ada akses internet, kamu akan bisa mendapatkan opportunity yang sama untuk bisa memulai bisnismu sendiri, untuk bisa memulai jasamu. Misalnya contohnya yang paling gampang deh yang tadi saya sebutin, jadi digital agency-mu sendiri, membantu para UMKM yang bener-bener masih belum terinformasi dengan baik dengan kemajuan teknologi, dengan internet. Kamu bisa bantu mereka. Jadi sebenarnya di satu sisi ini adalah sebuah masalah yang sangat besar,
Di sisi lain, ini adalah opportunity yang sangat besar. Tergantung kamu ada di mana nih sekarang. Pengetahuanmu ada di mana? Apakah kamu masih orang yang nggak bisa move on? Selama ini saya kayak gini dapat kerja kok. Nah, siap-siap. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang agile, adaptif. Sekarang udah zamannya AI. Oke, saya mau ke AI. Itu akan ngebantu kamu banget untuk bisa beradaptasi sebetulnya. Dan itu akan bisa ngebantu kamu, menyelamatkanmu. Bahkan AI ini yang bisa menghancurkan banyak UMKM bisa kamu gunakan untuk bisa kamu naik kelas. Jadi pengusaha digital misalnya. Jadi banyak banget sebenarnya benefitnya. Lalu itu generasi kedua, agentic AI. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu bener-bener AI-nya itu udah bukan software lagi, tapi udah hardware. Jadi bener-bener AI bisa bikin mobil, bisa ngerjain satu pabrik atau AI semua. Manusianya udah nggak ada. Apakah sudah terjadi? Jawabannya sudah. Kalau kamu lihat di pabrik-pabrik di Cina, di Amerika itu udah banyak pabrik yang bener-bener gelap pabriknya, nggak perlu cahaya karena ya nggak ada manusia, semua udah robot, semua udah robot yang bikin. Bahkan sekarang robot udah bisa bikin patung-patung seindah para artis, para seniman, para pemahat di Eropa zaman dulu. Sekarang robot udah bisa bikin dengan prompting yang benar, semuanya udah bisa dibikin sama robot. Siap-siap kalau kamu nggak shifting mindsetmu, ini jauh lebih berbahaya daripada sekedar perang dagang. Perang dagang, kalau misalnya pemerintah kita cukup adaptif, bisa mencari market lain, bisa mencari partner perdagangan lain selain Amerika, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau AI ini akan masuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat di Indonesia dan akan bisa langsung berdampak kepada UMKM. Ingat loh, Indonesia 80% ekonominya dimotori oleh UMKM. AI akan bisa mengubah tatanan UMKM di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi kalau kamu nggak siap, ya kamu harus siap-siap. Kalau kamu nggak siap, siap-siaplah dengan nasibmu sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.